Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana hari ini sudah siap untuk presentasi hasil diskusi kelompok tentang surveillance epidemiologi penyakit COVID-19 untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk presentasi waktu kurang lebih 15-20 menit. Selanjutnya tanya jawab dari kelompok yang lain. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang surveillance epidemiologi COVID-19 bulan Maret sampai Juni tahun 2020 di Kota Mojokerto. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data prevalensi, angka positif, DPD dan ODP pada kasus COVID-19. Penelitian mendapatkan data melalui Instagram Pemprov Jatim dan Instagram Pemerintahan Kota Mojokerto. Awal pengumpulan data dilakukan dari data pemeriksaan COVID-19 dari sejumlah laboratorium di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kemudian dari data-data yang dari lab, spesimen dan sebagainya, kemudian dikoordinasi oleh petugas yang ada di Badan Litbangkes. Setelah itu, Balitbangkes akan melakukan validasi dan verifikasi data yang diterima oleh laboratorium lainnya. Validasi diperlukan karena ada orang yang diperiksa lebih dari satu kali. Begitu selesainya diverifikasi akan divalidasi. Data tersebut akan dikirim ke Public Health Emergency Operation Center atau disebut dengan PEOC, memiliki Kementerian Kesehatan. Di sana itu pun juga diverifikasi dan divalidasi. PEOC ini tidak hanya menerima dari data Balitbangkes, tetapi juga data lainnya dari Dinas Kesehatan. Data tersebut berupa jumlah orang dalam pemantauan disebut dengan ODP, pasien dalam pengawasan disebut dengan PDP, hingga jumlah pasien sembuh dan verifikasi. Kemudian setelah diverifikasi, masuk ke dalam data warehouse di Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Ini secara sistem sudah langsung mengalir. Yang kedua ada pengolahan data atau pengajian data. Pada kasus ODP pada bulan Maret ada 55 orang, pada bulan April ada 237 orang, pada Mei ada 471 orang, pada Juni ada 676. Total kasus pada ODP yaitu 1439. Pada kasus PDP di bulan Maret ada 3, di bulan April ada 8, dan di bulan Mei ada 11, Juni ada 19. Total kasus pada PDP 41. Pada kasus positif pada bulan Maret dan April dikatakan tidak ada yang positif, pada bulan Mei dikatakan positif ada 9 orang, dan Juni 71 orang. Total kasus 80. Total kasus keseluruhan pada bulan Maret, ODP, PDP maupun positif yaitu 58, pada April 245, pada Mei 491, Juni 766. Total keseluruhan 4 bulan ada kasus ODP, PDP maupun positif yaitu 1560. Dari data sumber sekunder laporan bulan kasus COVID-19 di Kota Mojokerto. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa kejadian COVID-19 di Kota Mojokerto setiap bulan mengalami kenaikan. Tingkat morbiditas yang dapat diambil dari kasus COVID-19 pada bulan Maret sampai Juni, pada Kota Mojokerto kurang lebih sebanyak 1.560 orang penderita. Hal tersebut membuktikan bahwa kasus COVID-19 merupakan kasus yang tergolong dalam kejadian luar biasa, karena keadaan tersebut sesuai dengan kriteria KLB. Yang ketiga yaitu analisis data. Pada gambar kasus COVID-19 di Kota Mojokerto, pada kasus ODP pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni, adanya kenaikan yang sangat pesat. Dengan kasus PDP pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni juga mengalami kenaikan. Pada kasus yang dikatakan positif pada bulan Maret sampai dengan April tidak ada yang dikatakan adanya positif. Pada bulan Mei sampai bulan Juni dikatakan adanya positif. Sumber didapat dari sekunder laporan bulanan kasus COVID-19 di Kota Mojokerto. Ada gambar perbandingan umur dan jenis kelamin menurut data konfirmasi paling banyak di usia 40-49 tahun, pada kasus ODP di usia 20-29 tahun, pada kasus PDP COVID-19 di atas 60 tahun. Yang terakhir ada diseminasi informasi. Untuk melakukan kegiatan dalam menanggulangi kasus COVID-19 ini,
Maka masing-masing dari pihak petugas kesehatan melakukan beberapa langkah, di antaranya yang pertama pengolahan data, yang kedua kegiatan penyuluhan, dan ketiga distribusi data. Pengolahan data, dengan data yang sudah diolah, kita dapat dengan mudah untuk mendefinisikan penyebaran kasus COVID-19. Serta dari data tersebut kita dapat memprediksi kejadian COVID-19 pada bulan selanjutnya. Dan kita juga dapat melakukan pencegahan kasus COVID-19. Yang kedua, kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan perencanaan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran kasus COVID-19 ini sebaiknya sering dilaksanakan, sehingga masyarakat juga ikut berperan aktif dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dan juga masyarakat dapat menjaga dirinya agar semaksimal mungkin tidak terpapar dengan orang yang sudah terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Yang ketiga, distribusi data. Informasi sebaiknya disebarluaskan dari rakyat sampai para pejabat. Diharapkan jika hasil akumulasi bulan berikutnya tinggi, maka masyarakat juga akan memperoleh informasi dari hasil pengumpulan data surveillance COVID-19. Setelah mendapat informasi, masyarakat diharapkan untuk selalu memutuskan rantai penyebaran kasus COVID-19 sebagai bentuk upaya pencegahan agar tidak memperparah masalah COVID-19 yang ada di Kota Mojokerto. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.